Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel di channel Yati sama Official guys. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Kayak saya lagi outdoor nih guys. Saya tuh suka ngobrol di luar kayak gini ya guys ya. Apa namanya? Biar kita itu fresh gitu ya otaknya. Ya mungkin agak berisik ya guys ya karena di depan itu sekolahan. Ya tapi nggak apa-apa guys. Pagi ini kayak Isam lagi minum yogurt nih guys. Habis minum yogurt pulang-pulang lancar nih guys. Jos pencernaan. Semangat deh buat kalian ya guys ya, tetap semangat apapun yang terjadi, meskipun sekarang kamu lagi galau, lagi kesulitan ya guys ya, ditagih debt kolektor apa-apa semacamnya, ya tetap kita semangat ya guys ya. Ambil pelajaran dari kisah yang mau Kak Yati Sam bahas hari ini ya guys ya. Ini penting banget untuk Kak Yati Sam bahas, karena apa? Karena ini nih udah terjadi nih sama teman kita, dan dia ini menyesal ya guys ya, tapi menyesal pun ya percuma, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Sekarang mbaknya kerja di Singapura sudah 2 bulan guys. Jadi kita doakan dimanapun mencari rezeki, ya yang penting diberikan kesehatan, kelancaran, tujuannya untuk mencari nafkah. Belajar dari kesalahan, jangan diulangi, itu adalah ciri-ciri manusia yang pengen berubah menjadi lebih baik ya guys ya. Sepakat? Oke guys, dulu ini mbaknya ini ketangkep jualan di Meifu guys. Dia ini jualan ini air kayak gitu guys. Dan sedih sih guys ya, dengar ceritanya sedih ya, tapi ya kita belajar nih dari pembelajarannya. Oke guys, singkat cerita, mbak ini bekerja nih udah 2 kontrak guys, tapi belum finish yang kontrak keduanya. Jadi berjalan 2 tahun kontrak ya guys ya. Nah kebetulan mbaknya ini memang diakui memiliki bank, di bank P sama bank H guys. Nah karena cicilan 2 bank ini nggak cukup dari gajinya dia, jadi dia ini nekat untuk bisnis kecil-kecilan di Hong Kong, dimana dia ini menjual air minum pada hari liburnya guys. Nah dia ini kebetulan pasar jualannya ini di Meifu dia ini. Jadi dia ini modal sendiri untuk membeli air minum, ya biasa di toko-toko Indo kan murah ya guys ya, ada air putih, ada teh pucuk, bahkan dia juga membeli milk tea bubble gitu ya guys ya, dan dijual kembali. Nah untung yang dia dapat ini ya sekitar, ya lumayan ya guys ya. Dia ngambil antara $5 sampai $10 per botol. Dia kerja keluar dari rumah majikan itu pagi sampai sore ya kan, bahkan masih stay ya guys ya di Taman Meifu itu sampai sore. Ya alhamdulillah aja, dari $5 $10 itu dia bisa mengumpulkan tambahan untuk kirim keluarganya ya, karena gajinya dia itu ingat untuk bayar bank. Nah singkat cerita, ini nih mau 5 bulan mau finish kontrak guys. Nah dia ini jualan ini udah cukup lama ya guys ya, hampir setahunan gitu ya. Habis kontrak kedua itu mulai kesulitan keuangan karena punya 2 bank. Akhirnya kita sebut aja namanya Mbak Dewi guys ya. Mbak Dewi ini jualan air minum di Meifu ya. Dia itu nggak tahu, pada hari itu dia merasa bahwa kurang enak badan. Dia keluar pamit sama majikannya itu untuk berlibur. Nah keluar tuh begitu, karena dia juga kerjanya di Meifu guys, jadi deket gitu pasar jualannya itu. Akhirnya dia pamit sama majikannya, dia keluar dari pintu rumah, kreot, nggak ada pikiran buruk atau apa. Dia ini langsung belanja untuk yang dijualkan hari itu juga ya guys ya. Dia datang tuh ke toko Indo ya guys ya, yang ada di Meifu, untuk beli beberapa aqua air putih untuk ya dia itu ngiderin ya guys ya. Dia ambil beberapa botol seperti Coca-Cola, seperti air putih dan lain-lain ya, secukupnya dia bisa membawa di tas jinjingnya aja ya guys ya. Akhirnya mulailah dia itu keliling di taman, satu persatu dia ngomong sama teman-teman kita yang lagi libur, butuh air nggak, butuh air nggak, butuh air nggak. Kita nggak pernah tahu ya guys ya, isi hati dan beban seseorang itu apa yang ada di dalam hatinya. Pada saat itu yang Mbak Dewi ngerasa kalau saya itu butuh uang tambahan, karena dalam pikirannya Mbak Dewi ya, saya pengen cari rezeki yang halal ya, meskipun cara ini salah ya guys ya. Ya karena kita selalu berbaik sangka aja sama Allah ya, mudah-mudahan aja Allah memberikan rezeki. Yang penting kita tidak mencuri ya guys ya, yang penting kita tidak mengambil hak orang lain gitu. Jadi yang Mbak Dewi ini positive thinking aja. Pada hari itu memang jualannya kok sepi banget gitu, biasanya laku gitu beberapa botol ya guys ya. Pas pada waktu itu Mbak Dewi itu duduk di sebuah rumput ya guys ya, di situ dia itu ya kayak nangis batin gitu ya guys ya, karena deadline-nya dia itu udah mau bayar bank, dia juga harus kirim keluarga dan lain-lainnya lah, pokoknya mah intinya kesulitan uang gitu.
dia juga karena sibuknya jualan, jadi dia circle pertemanannya juga kecil gitu, jadi dia juga nggak terlalu banyak teman juga di situ. Akhirnya dia bangkit lagi tuh dari duduknya tuh, karena dia sadar karena kalau air minumnya itu masih banyak di tas jinjingnya ya guys ya. Dimana kalau misalkan dia nggak bisa ngejual, ini mau ditaruh di mana gitu, masa iya ditaruh di kulkasnya majikan ya guys ya. Akhirnya dia ini tetap harus membangkitkan semangatnya lagi, dia mengiderkan lagi, dan akhirnya di sini guys konfliknya. Dimana di situ memang lagi rame, dipanggil lah tuh Mbak Dewi, "Mbak sini, saya mau beli minum." Ada nih teman kita yang butuh air minumnya, ya mungkin dia selesai makan gitu ya guys ya. Kita nggak pernah tahu guys, tapi Mbak Dewi ini sudah diperhatikan dari jauh oleh Pak D guys. Dimana Pak D ini udah curiga nih, kayaknya dipanggil nih bukan orang yang kenal gitu ya, bukan teman yang kenal. Akhirnya, "Mbak saya mau beli ini gak Mak? Teh pucuk sama air aqua." Akhirnya, "Berapa Mbak?" Dia jual $20. $20 dikasih guys. Kan namanya juga orang lagi ribet ya guys ya, ada bawa bubble, ada bawa itu. Akhirnya di situ pas Mbak Dewi mau ngambil uang yang digeletakin di karpet teman kita, itu Pak D itu langsung lehes sana. Ya memang keadaannya masih baik-baik ngomongnya ya guys ya. Akhirnya suruh berdiri dan suruh dilihatkan isi tasnya. Ternyata di dalam isi tasnya itu beberapa botol minuman yang mau dia jual guys. Akhirnya Pak D ini ngomong, "Demaye tim kai, kenapa?" katanya. Akhirnya ya nggak bisa berkutik dong. Akhirnya lesan fencing hypin doa. Akhirnya ya nggak mau nih Mbak Dewi ini ya udah pasrah deh, kena. Awalnya Mbak Dewi berpikir kalau misalkan ya nggak seburuk itu akan kejadiannya gitu guys. Akhirnya sun fencingnya itu dikeluarkan dan dikasihkan ke Pak D tersebut. Dicatatlah tuh namanya Mbak Dewi, terus dikasih surat untuk udah tuh ya dikasih surat terus dibawa ke kantornya Pak D di situ. Nah, pengakuannya Mbak Dewi katanya majikannya itu ditelepon untuk datang. Nah, pas ditelepon untuk datang, itu majikannya tuh datang terus ngomong kalau misalkan iya saya majikannya dan saya masih butuh CC. Jadi akhirnya Mbak Dewi itu dilepas dengan satu surat, di mana surat itu untuk menghadiri sidang. Akhirnya guys, mungkin majikannya menjamin ya guys ya, pada waktu itu akhirnya Mbak Dewi ini keluar dan masih bisa bekerja lagi di esok harinya. Kemudian datanglah waktu sidangnya dia di Satin sana guys. Dia sidang di pengadilan, di mana hakim itu menanyakan kepada Mbak Dewi, "Apakah kamu berjualan dan kamu mengakui bahwa kamu bersalah?" Akhirnya Mbak Dewi di situ, "Iya, saya berjualan dan saya mengakui kalau saya bersalah." Karena Mbak Dewi berpikir kayak gini, majikannya itu masih membackup gitu guys. Jadi ya mungkin dia masih bisa bekerja, masih bisa dilepaskan dari pelanggaran itu ya guys ya. Akhirnya Mbak Dewi ini oke. Akhirnya hakim memutuskan apa guys? Hakim memutuskan bahwa izin tinggalnya Mbak Dewi hanya sampai finish kontrak saja. Apakah Mbak Dewi di blacklist? Enggak. Hakim memutuskan Mbak Dewi ini harus go out first, harus pergi dulu dari Hong Kong setelah kontrak kerjanya itu selesai. Tidak ada jalan lain selain Mbak Dewi ini harus menerima bahwa ini adalah keputusan atas pelanggarannya yang jualan minuman di Mefu ya guys ya. Minum dulu guys. Oke guys, setelah itu apa? Setelah itu majikannya ngomong, "Udah kamu tenang aja, nanti saya akan review kontrak sama kamu, asal kamu kerjanya baik-baik aja sama saya." Karena majikannya tuh tahu kalau dijamin sama majikannya itu bisa tetap membuat Mbak Dewi ini bekerja. Ya akhirnya dengan majikan yang hanya berharap dengan majikan itu ya guys ya, karena harapan Mbak Dewi itu nggak bisa pindah majikan gitu guys atas pelanggaran itu ya, meski walaupun dia itu baru satu kali loh guys. Ini posisinya karena dia punya majikan ya guys ya. Akhirnya guys, pas mau finish itu memang konfliknya itu ada-ada aja gitu. Majikannya itu bikin gara-gara ya guys ya, mungkin udah nggak cocok sama Mbak Dewi ya. Karena kita kan bisa manusia itu bisa berencana ya guys ya, tapi kan Allah sama kejadian lapangan itu kita nggak bisa memprediksi ya guys ya. Akhirnya apa guys? Akhirnya majikannya itu tidak merenew kontraknya Mbak Dewi dengan alasan imigrasi tidak memberikan visa lanjutan kepada Mbak Dewi. Wallahualam, kita patut menduga mungkin aja majikan udah nggak mau sama Mbak Dewi, alasannya karena Mbak Dewi sudah memiliki pelanggaran, jadi visanya gagal turun guys. Oke, jadi akhirnya gimana? Akhirnya Mbak Dewi ini harus pulang ke Indonesia dengan surat merah. Dimana apakah surat merah itu blacklist? Enggak guys, kata imigrasinya itu harus pulang dulu proses ulang dari Indonesia. Akhirnya guys,
3 tahun berjalan, Mbak Dewi ini hidup di Indonesia dengan menanggung bank yang belum lunas. Terus akhirnya Mbak Dewi ini sering mengikuti channel Yatisam, di mana dia ini ingin sharing kisahnya ini dengan kalian supaya kalian harus hati-hati, jangan lumayanan, karena kita berpikir untuk memenuhi kebutuhan kekurangan bank pada kenyataannya. Contoh Mbak Dewi, banknya masih belum terbayar, dia juga melakukan pelanggaran, dan dia nggak bisa masuk lagi ke Hong Kong. Itu dibuktikan, dia proses lagi ke Hong Kong dari Indonesia guys, tapi visanya tetap tidak bisa turun. Alhasil, sponsornya menyarankan untuk pergi ke Singapura aja kalau butuh pekerjaan. Akhirnya Mbak Dewi sudah 2 bulan menjalani pekerjaan di Singapura guys. Dia rindu Hong Kong. Nah, Singapura sama Hong Kong memang berbeda. Kalau Singapura, kalau kita di interminate sama majikan, kita potongan lagi guys. Dan gaji Mbak Dewi ini ngomong kalau misalnya gajinya sekitar 6 juta 7 juta. Ya jauh di bawah Hong Kong ya guys ya. Apakah Mbak Dewi rindu sama Hong Kong? Dia jawab rindu. Apakah Mbak Dewi menyesal? Dia bilang menyesal. Warning kepada kalian, pesan dari Mbak Dewi, jangan lumayanan. Meskipun pas 1 bulan 2 bulan kita selamat jualan di Hong Kong, tapi hari sial kita nggak ada yang tahu. Yang dialami Mbak Dewi, semoga kita belajar dari kisahnya ya guys ya. Semoga kita tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi. Kalau saat ini memang keuangan kalian lagi bermasalah, yakin aja, minta sama Allah. Kalaupun ya guys ya, kalau kamu merasa gagal bayar bank, nggak apa-apa, lebih baik kamu udah pasrah aja. Lebih baik saya di interminate dan saya proses ulang dari Indonesia ke sini, hanya menunggu visa 1 bulan 2 bulan aja setelah kalian di interminate. Nah, setelah kalian datang lagi ke sini, bank tidak akan mungkin bisa mencari kamu di rumah majikan baru, sehingga kamu bisa mengumpulkan uang dengan normal lagi. Ya tujuannya satu, untuk membereskan bank. Nanti setelah keuangan kamu berhasil membaik ya guys ya, kamu tabung uang, kamu baru nego sama kolektornya untuk menyelesaikan cicilan yang gagal bayar. Oke, jadi kalian jangan berpikir kalau misalkan saya mencari pekerjaan tambahan di Hong Kong itu akan menutup kekurangan kita. Pada kenyataannya apa yang kita rencanakan itu, kalau Allah belum ngomong kun gitu ya guys ya, akan susah gitu. Jadi belajar banyak-banyak dari kisahnya Mbak Dewi ya guys ya. Bekerja baik-baik sesuai dengan pekerjaan kamu di sini, bekerja secara resmi. Jangan jiwa keserakahan kita ini menggebu-gebu. Ya memang kita ada di sudut dimana kita ini udah nggak bisa apa-apa, kita juga pinjam uang sama teman udah nggak dikasih gitu ya guys ya. Kalau misalkan memang kalian menghadapi masalah seperti itu, hadapi dan akui, oke ya Allah, saya memang nggak bisa bayar nih. Kalaupun majikan saya harus tahu saya punya hutang bank, kalau nanti saya harus di interminate, saya ikhlas. Yang penting kalian nanti bisa proses kembali lagi ke sini dengan hidup yang baru. Mungkin itu aja sharing kayak Yatisam pagi ini, semoga bermanfaat. Belajar banyak-banyak dari kasusnya Mbak Dewi yang sudah menyesal tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Padahal dia cinta Hong Kong. Oke, mungkin itu aja guys pagi ini, semoga bermanfaat ya guys ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.